Hari ini aku mau masak sup tomat. Sup tomat, simpel-simpel aja, cuma beberapa bahan aja sih. Ikutin ya. Oke guys, kita hanya membutuhkan 3 bahan utama saja, yaitu bawang merah. Aku juga ada daging sapi, cacah. Aku ada tomat. Kita membuat sup tomat. Nah, ikutin terus ya pembuatannya. Oke, yang pertama kita mau memotong-motong bawang merahnya. Nanti jadinya seperti ini. Cacah biasa aja sih. Nggak usah terlalu kecil. Jadi kita potongnya juga tidak repot, cuma tipis aja gitu. Nah, ini resepnya ini dari mama aku sih. Jadi moga-moga sesuai dengan seleranya ya. Katanya sih untuk postcard gitu sih. Katanya mama saya. Kurang kecil. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya setelah dipotong-potong, ya, kira-kira seginian lah. Tuh. Setelah itu aku mau cuci tomat. Aku sih sebenarnya harusnya pakai yang 1 kilo, tapi ini aku nggak timbang sih, kira-kira 500 aja lah. Hampir sekilo. Cuci dulu, kita keringkan. Oke, setelah kita cuci, kita akan potong-potong. Ini kita singkirkan dahulu. Taruh sini. Kita kayak potong-potong lebih kecil gitu, supaya cepat matang tomatnya. Nah, kurang lebih, ya seginilah. Kita mau buat sup tomat. Nah, kurang lebih seperti ini lah. Supaya cepat matang, ini juga dibersihkan dari kotoran-kotorannya ini. Potong tomatnya, nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini nanti. Kita potong-potong ya tomatnya. Ini tomatnya seger banget sih. Ups, sorry. Oke, sekarang tinggal 2 tomatnya.
Kita potong-potong untuk yang terakhir. Di situ aku mau buat dagingnya. Dagingnya itu nanti mau aku mungkin marinasi ya, supaya enak gitu. Nih, tomat terakhir kita. Oke. Kita potong. Oke. Hop. Oke. Ini jadi seperti ini. Tada! Nah, ini nanti tomatnya kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke dagingnya. Kita kasih bumbu-bumbu sama kayak tepung-tepung gitu supaya nggak terlalu ambiar lah ya. Oke guys, sekarang aku mau nyiapin dagingnya dulu ya. Nah, ini bumbu-bumbunya, ada kaldu jamur, ada garam. Aku kasih minyak wijen supaya nggak terlalu amis, sama tepung-tepungan. Aku kasihnya ini menurut takaranku aja sih, cukupnya sih. Jadi kalau misalnya yang ada di rumah itu cukupnya boleh. Nah, aku masukkan ulang ya. Aku mau masukkan minyak di dagingnya sedikit. Oke. Mau masukkan kaldu jamur supaya gurih. Masukkan garam sedikit. 1 sendok teh aja sih. Cukup. Kita campur dulu deh. Kita campur-campur dulu. Supaya tercampur rata. Ini ada sedikit keras, kita hancurkan. Seperti ini. Kita masukkan 2 tepung. Aku pakai 2 tepung. Memasukkan tepung terigu supaya lengket dagingnya. Nah, segini aja. Karena aku pakai 2 campuran. Tepung terigu secukupnya sama tepung beras. Pakai tepung beras cukupnya. Oke, kita aduk lagi. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk yang sampai rata. Oke, agak susah. Sekarang aku pakai tangan aja. FYP ini sudah aku cuci tangan ya, jadi aman ya. FYI, sorry, salah ngomong. Ini aku sudah cuci tangan, jadi aman, tenang aja. Nah, nanti dagingnya akan kayak gini. Nah, seperti ini nanti dagingnya. Jadi nanti dagingnya itu akan aku nanti bulet-buletin kecil-kecil gitu. Jadi aku masukkan ke dalam tomatnya, sup tomat untuk kaldu supaya enak. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kayak dicubit gitu sedikit kecil. Itu sih gini ya. Oke, aku mau siapkan wajannya dulu. Kita siapkan wajannya dulu. Kita nyalakan kompornya, kita masukkan minyaknya sedikit saja. Aku nggak mau pakai minyak terlalu banyak supaya kita lebih sehat kan ya.
Kita siapkan bawang merah sama tomatnya. Jadi aku sudah masukkan bawang merahnya sedikit, ternyata sudah panas, kita masukkan semua bawangnya. Nah, kita goreng sampai sedikit layu. Kita goreng-goreng sampai sedikit layu. Oke, kita goreng sampai tidak ada bau-bau langu gitu, sampai bawangnya kan rada lemes dan baunya semerbak. Jadi jangan terlalu kering juga. Nanti sup kita tidak jadi. Pisah-pisahkan dulu bawang-bawangnya. Wow, mantap. Ini aku harus hancur-hancurkan sampai tidak terlalu bau. Nah, nanti jadinya seperti ini. Setelah itu kita masukkan tomat. Oke. Kita aduk-aduk. Masaknya rada lama ini. Karena kan tomatnya kan masih keras gitu. Jadi kita harus ekstra sampai tomatnya itu layu, bener-bener layu. Aku belum kasih bumbu apa-apa, soalnya masih tahap awal. Jadi ini sampai benar-benar tomatnya layu dulu. Aku diamkan dulu ya. Sampai tomatnya mengeluarkan air. Oke, nah ini seperti ini keluar airnya gini. Nah, sini aku tambahkan air secukupnya aja sih, sesuai selera. Soalnya kan aku mau nambahin supaya tomatnya tuh cepet layu, jadi aku tambahin segini dulu aja deh. Nah, aku tambahin segini dulu. Kita aduk-aduk. Nah, kita tunggu aja sampai tomatnya itu layu. Seperti itu. Ini nanti belum kutuk kita aduk tetap. Ini kan masih belum layu semua. Kita harus melayukan tomatnya. Nah, ini sudah mulai matang tomatnya. Kita masak ini itu harusnya itu kira-kira itu 1 jam 2 jaman karena kan tomatnya harus benar-benar hancur. Oke. Nah, ini nanti sampai ini ya, seperti ini. Tomatnya sampai melungker-melungker gitu. Tandanya airnya sudah keluar semua. Sekarang aku mau kasih bumbu.
mulai kasih bumbu karena tomatnya kan sudah mau matang. Jadi aku kasih gula dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sendok teh alias 3 sendok makan gula. Kita aduk-aduk dulu, terus kita tambahkan garam sama kaldu jamur. Kita tambahkan kaldu jamur dulu. Aku mau tambahkan 2 sendok aja. 2 sendok makan. Terus aku mau tambahkan garamnya. Garamnya juga 1 sendok makan aja. Takutnya terlalu asin. Nah, oke, kita aduk-aduk lagi. Kita jangan masukkan daging dulu ya. Daging dulu itu terakhir. Setelah itu kita cicip dulu. Kita nyoba rasanya. Masih ada bau tomat-tomatnya begitu. Jadi ini kurang matang. Kita harus matangkan lagi nanti supaya bisa tambahkan bumbu lagi. Tuh. Kita biarin dulu sampai glukutuk-glukutuk. Dan sampai tomatnya bisa matang merata. Masih ada keruncil-keruncilnya tomatnya. Kita coba. Sudah enak sih. Nah, kita coba dulu. Lihat. Tomatnya masih ngerempok-ngerempok. Jadi kita harus hancurkan semua tomatnya. Kita coba sekali lagi. Ini tomatnya sudah hancur sih, sudah hancur semua. Nah, sekarang kita mulai mencobanya. Mencoba lagi. Apakah masih bau sangit? Yummy. Sudah enak. Tapi sedikit kurang gula karena masih asam. Asinnya sudah pas, cuman kita harus tambah gula sedikit lagi. Supaya tidak terlalu asam. Dan hasilnya pas. Yummy. Oke. Setelah itu kita masukkan dagingnya. Masukkan aja pakai tangan sih. Kecil. Masukkan dagingnya kecil aja. Oke. Nah, kita mulai aduk supaya dagingnya bercampur. Kita masukkan lagi dikit-dikit dagingnya. Nah, seperti itu. Aduk lagi. Kita masukkan lagi. Aku pakai dagingnya 200 gram kalau nggak salah. Harusnya sih pas ya, kan nggak sampai sekilo juga kan tomatnya. Jadi ada rasa kaldu dari dagingnya juga masuk dalam tomat. Yummy. Tidak hanya protein nabati aja, kita juga ada protein hewani.
Kita pakai protein daging sapi cacah. Ini aku pakainya dihambur-hamburin aja supaya oke. Kita aduk supaya tidak gosong. Nah, kita aduk seperti ini. Kita tunggu sampai dagingnya juga ikut meresap di dalam sup tomatnya. Oke, kita coba aduk-aduk. Sup tomat ala Mama Nia. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, yummy kan? Ada daging-dagingnya, ada tomatnya, lengkap ya. Ini makanan mama aku yang terenak. Boleh dicoba resepnya. Simple, tinggal cemplang-cemplung, potong-potong, selesai. Cuma 3 bahan. 3 bahan saja, jadi semuanya. Lah, jadi. Ini kita tunggu matang dulu ya. Setelah kita sajikan. Nanti kita suruh coba. Oke guys, seperti itu dulu masak-masak hari ini. Nanti jangan lupa ikutin keseruan aku masak-masak yang lainnya ya. Jadinya seperti ini banyak. Nah, sup untuk kesehatan juga bisa sih ini, karena kan mengandung vitamin kan tomat. Tuh, segitu dulu ya video kali ini. Nanti ikutin terus keseruan kita masak-masak yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.